Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andrik Channel. Kita akan lanjutkan kembali bahasan teks basic, dasar-dasar perpajakan yang disajikan dengan cara tanya jawab atau Q&A mengenal PPh pasal 21 bagian kedua. Terima kasih sudah like dan share guys. Oke, jangan lupa subscribe. Selamat menyaksikan. Pihak yang penghasilannya dipotong PPh pasal 21 guys, atau biasa disebut subjek penerima penghasilan, itu adalah orang pribadi dalam negeri yang menerima memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan. Penerima penghasilan ini guys, dapat merupakan orang pribadi pegawai, bukan pegawai, peserta kegiatan, dewan komisaris atau dewan pengawas, penerima uang pesangon, uang pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. Nah, pegawai guys, pegawai itu terbagi dua ya. Oke, di sini kita bisa cek guys. Yang pertama itu adalah pegawai tetap. Sorry, kita ke pegawai dulu ya. Kita ke pegawai dulu. Pegawai itu adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain merupakan pemberi kerja termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan. Oke, pegawai guys, tadi ya dibedakan menjadi dua kelompok, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Pegawai tetap itu adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Pegawai tetap di sini juga termasuk anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak, anggota Dewan Pengawas, Dewan Komisaris juga ya guys, ya, berdasarkan kontrak dalam suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Oke. Nah, di sini pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas itu adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Kemudian guys, ya, penerima penghasilan juga bisa bukan pegawai. Di sini wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi definisi pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan. Di sini secara umum guys, bukan pegawai itu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Di sini yang termasuk bukan pegawai, tenaga ahli, ya, masih ingat Pak Panda guys, ya, tidak berstatus pegawai pada perusahaan bersangkutan itu adalah pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, waris. Oke. Nah, selain yang ini guys, ini tidak digolongkan sebagai tenaga ahli. Oke, juga selain tenaga ahli, di sini bisa pemain musik,
Pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sinetron, bintang film, sinetron atau iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan, peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya, lalu juga olahragawan, nasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, pengarang, peneliti, dan penerjemah, pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronik, fotografi, ekonomi, dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan. Lalu juga agen iklan, pengawas pengelola proyek, pembawa pesanan atau menentukan langganan, atau yang menjadi perantara, petugas penjajah barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, dan distributor perusahaan multi-level marketing atau direct selling dan kegiatan bisnis lainnya. Lalu juga guys, di sini penerima penghasilan itu bisa peserta kegiatan. Oke, peserta kegiatan wajib pajak orang pribadi yang menerima tumpuan penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Bisa peserta perlombaan dalam segala bidang. Jadi misalnya perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. Peserta rapat, konferensi, sidang pertemuan, kunjungan kerja. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu, peserta pendidikan pelatihan, peserta kegiatan lainnya. Nah, peserta kegiatan ini guys, ini wajib pajak orang pribadi yang bukan pegawai pemotong pajak. Dalam hal ternyata peserta kegiatan tersebut merupakan pegawai pemotong pajak, maka pembayaran atau imbalan kepada orang pribadi tadi guys, itu menjadi objek PPh pasal 21 atas pegawai, bukan atas peserta kegiatan. Nah, contoh di sini pemotong pajak memberi uang saku untuk pegawai mengikuti pendidikan pelatihan. Misalnya training, kantornya di Kalimantan, training di Surabaya, dikasih uang saku guys. Maka pemberi uang saku tadi tidak dipotong sebagai peserta kegiatan, melainkan dipotong PPh pasal 21 atas pegawai tetap. Karena logikanya gini guys, dia pegawai pemotong pajak, dikasih uang buat training, uang saku. Kalau dia motongnya sebagai peserta kegiatan, maka di sini kan bukan pegawai sebetulnya. Gitu ya, sebetulnya bukan pegawai ini guys, yang peserta kegiatan. Makanya di sini kembali lagi ke substansinya dia sebagai pegawai. Karena pemotongan PPh pasal 21 pegawai dengan peserta kegiatan itu berbeda cara hitungnya guys. Ya, kalau pegawai dapat PTKP gitu ya, kalau peserta kegiatan nggak ada PTKP guys. Makanya ntar akan jomplang. Satu, dua, bukti potongnya lagi guys. Kan kalau pegawai 17.21 kan tadi tetap. Kalau bukan pegawai, itu kan dia harus kalau pegawai kan dibuat setiap bulan Desember atau akhir-akhir tahun pajak lah. Oke, kalau bukan pegawai kan setiap kali pemotongan. Nah, kebayang nggak kalau pegawai dapat 2 bukti potong? Oke guys, bisa kurang bayar guys. Ya, jadi hati-hati ya dalam mengelompokkan ini. Oke, lanjut lagi guys. Kemudian, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Nah, di sini Dekom atau Dewas ini ya guys, yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, ya, yang hanya menerima penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur lainnya. Kalau ternyata dia dapat penghasilan bulanan, ya, cara ngitungnya nggak lewat sini guys, tapi sebagai pegawai tetap, karena dia dapat penghasilan teratur. Kalau ternyata dia cuma dapat penghasilannya honorarium atau imbalan yang sifat tidak teratur, maka lewat sini guys ngitungnya. Sekali lagi, cara ngitung PPh 21-nya berbeda guys. Oke, ya itu ya sebagai pegawai tetap kalau dia dapat setiap bulan secara teratur. Nah, kemudian juga penerima uang pesangon pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk pada hari warisnya. Di sini guys, yang menerima pesangon sehubungan dengan adanya pemutusan hubungan kerja atau berakhirnya masa kerja wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan, maupun wajib pajak orang pribadi yang menerima uang pensiun atau manfaat pensiun, THT maupun JHT dari dana pensiun atau badan lainnya. Nah, jadi walaupun tadi apa berbeda-beda guys. Ya emang PPh pasal 21 ini setiap wajib pajak belum tentu cara ngitungnya sama. Wajib pajak orang pribadi ya, cara ngitungnya sama. Pegawai tetap dengan bukan pegawai beda, ya sesama pegawai aja nih, pegawai tetap sama bukan pegawai tetap itu cara ngitungnya juga agak berbeda juga guys. Tergantung, bahkan pegawai tetap juga bisa jadi dengan kondisi-kondisi informasi hak dan kewajiban pajaknya berbeda dengan pegawai lainnya, maka juga ngitungnya akan berbeda lagi guys. Ya, gitu ya. Oke, itulah subjek pemotongan PPh pasal 21. Oke, orang pribadi dalam negeri. Oke.
pihak yang penghasilannya dipotong pajak, guys, itu juga punya kewajiban yang harus dilakukan. Oke. Pertama, sama. Si orang yang penghasilannya dipotong, orang pribadi yang penghasilannya dipotong, dia wajib mendaftar NPWP. Kenapa? Karena kalau dia tidak punya NPWP, belum ber-NPWP, maka pemotongan PPh Bahasa 21-nya akan lebih tinggi 20%. Oke, jadi kalau misalnya yang sampai dengan 50 juta itu kenanya 5% punya NPWP, yang tidak punya NPWP 5% dikali 120%. Jadi dipotong PPh pasal 21-nya guys, bukan 5%, tapi 6%. Ya, makanya di sini sangat signifikan kalau ternyata PPh pasal 21 si orang ini itu ditanggung atau ditunjang oleh si pemberi kerja guys, oleh si pemotong pajak. Maka signifikan guys, ya. Selisih 1% itu luar biasa juga kalau terkait pajak guys. Oke, setelah punya PWP, maka si orang pribadi pegawai tadi, si orang pribadi wajib pajak dalam negeri tadi, wajib menyatakan SPT. Oke, nah, orang pribadi yang berstatus pegawai wajib menyerahkan surat pernyataan tertulis mengenai jumlah tanggungan keluarga untuk penghitungan PTKP, termasuk bila terjadi perubahan. Ingat guys, PTKP dihitung setahun sekali pada awal tahun. Jadi kalau ternyata pegawai baru menikah, ya terutama ini pria ya, maka statusnya tidak lagi TK 0, tapi menjadi K 0. Nah, kalau ternyata di sini tidak ada pernyataan tertulis dasar pegawai, dasar pemotong pajak untuk menambahkan PTKP, itu bisa dibilang jadi apa? Bisa dipertanyakan guys validitasnya. Makanya di sini setiap awal tahun kalau ternyata memang ada tambahan tanggungan, ya serahkan surat pernyataan tertulis mengenai jumlah tanggungan. Ya, beserta bukti tentunya ya. Kalau misalnya ternyata dia sudah menikah, pasti dong ngurus kakak atau keluarga gitu ya. Atau ada anak tadinya K2, pegawai tadinya K2, nambah anak lagi dia. Oke, dia lahirnya Juli si anak ini. Maka begitu Januari, pasti udah ada surat kelahiran dong, akta kelahiran dong. Oke, maka ada kakak baru dong. Nah, sampaikan ke perusahaan beserta di sini tadi pernyataan tertulis bahwa tanggungan bertambah yang tadinya K2 menjadi K3. Oke. Nah, kalau ternyata si pegawai ini pindah kantor, pindah kerja, pindah kantor cabang baru, ya dipindahkan, maka di sini wajib menyerahkan bukti pemotongan PPh pasal 21 dari pemberi kerja sebelumnya atau kantor sebelumnya. Pemotong pajak kantor cabang baru, ya harus diberikan kepada pemotong pajak kantor cabang baru, sorry. Atau wajib menyerahkan bukti pemotongan PPh 21 kepada pemotong pajak tempat kerja yang baru dalam hal pindah kerja. Atau wajib diserahkan kepada pemotong pajak dana pensiun dalam hal bersangkutan menerima pensiun dalam tahun berjalan. Nah, itu tadi kewajibannya, guys. Haknya meminta bukti potong, guys, dari pemotong pajak. Oke. Mengajukan permohonan pencabutan NPWP bila sudah tidak memenuhi kriteria sebagai wajib NPWP. Ini balik lagi ya ke tata cara penghapusan NPWP ya. Ya, kalau ternyata dia masih memenuhi syarat ya tidak bisa dihapus. Oke guys, itulah hak dan kewajiban dari pihak yang pajaknya dipotong atau yang hasilnya dipotong oleh pemotong pajak. Oke. Oke guys, demikian dasar-dasar perpajakan mengenai PPh pasal 21. Terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih juga sudah like dan share, guys. Yang belum subscribe guys ya, jangan lupa segera subscribe, oke? Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.